Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Thoyibah selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris Pasca Sarjana IAIN Kediri, dan kepada teman-temanku yang dirahmati oleh Allah dan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lancar. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas kuliah saya dengan judul Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. Sebelumnya, di masyarakat itu persepsi yang kurang tepat mengenai kesetaraan gender. Kenapa? Masyarakat telah menghalangi peran perempuan dalam kehidupan sosial selama ini di masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa perempuan itu mempunyai keterbatasan kesempatan berdasarkan perbedaan ciri-ciri biologis. Maka dari itu, perempuan mengharapkan kesetaraan gender ini. Kesetaraan ini bukan berarti tuntunan untuk menyamakan fungsi perempuan dan laki-laki, tetapi melainkan di mana perempuan ini ingin memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan suaminya di dalam kompetensinya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada materi mengenai keadilan Islam dalam persoalan gender. Apa itu gender? Gender menurut bahasa adalah jenis kelamin. Gender menurut istilah, menurut teori Helen, bahwa gender artinya sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat. Maksudnya apa di teori ini? Bahwa gender menurut Helen itu untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki, baik dari segi peran, mentalitas, perilaku, dan karakteristik emosional yang ada di masyarakat. Jadi ketika kita nanti bertemu dengan seseorang, kita lihat bagaimana dia cara bicaranya, bagaimana tingkah lakunya. Nah, disitulah kita bisa membedakan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan gender menurut teori Helen. Lalu menurut Wilson, tidak jauh beda. Wilson ini juga menyebutkan bahwa gender juga membedakan antara peran seorang laki-laki dan peran seorang perempuan. Tapi Linda mengartikan bahwa gender semua ketetapan masyarakat perihal ketentuan seseorang laki-laki dan perempuan adalah termasuk kajian gender. Dari beberapa istilah di atas bisa kita pahami bahwa gender itu adalah bagaimana kita membedakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dari segi sosial maupun segi budaya. Oke, selanjutnya dari definisi di atas, di situ timbul pertanyaan. Dari manakah asal pembentukan gender itu? Apakah mulanya karena faktor biologis atau murni konstruksi sosial? Nah, dari pertanyaan di atas muncullah dua teori. Yang pertama adalah teori natur, di mana teori ini menganggap bahwa pembentukan sifat perempuan dan laki-laki adalah hubungannya bahkan tidak lepas dari pengaruh perbedaan jenis kelamin. Seperti itu. Misalnya bentuk fisik laki-laki di situ keras, sehingga laki-laki kerjanya mengambil hal-hal yang keras. Nah, di situ perempuan yang fisiknya lemah lembut. Nah, di situ berarti dia mempunyai harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini itu menurut teori natur. Yang kedua adalah teori nurtur, di mana dia menganggap bahwa perbedaan sifat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu disebabkan perbedaan biologis. Jadi dia itu menganggap perbedaan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu hanya dilihat dari segi biologisnya saja.
Oke, selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu ketimpangan gender. Bentuk-bentuk ketimpangan gender. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk ketimpangan gender. Yang pertama adalah marginasi perempuan. Apa itu marginasi perempuan? Yakni menjauhkan perempuan dari aktivitas publik yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki pendapat sehingga menjadi miskin. Nah, di sini marginasi perempuan. Perempuan itu tidak mempunyai aktivitas yang publik sehingga perempuan dinyatakan miskin, dia tidak mempunyai penghasilan. Terus bentuk yang kedua adalah surbanisasi perempuan, di mana penempatan perempuan pada posisi lebih rendah ditimbang laki-laki. Nah, di surbanisasi ini bahwa dia penempatan seorang perempuan lebih rendah ditimbang seorang laki-laki. Selanjutnya, stereotip negatif terhadap perempuan. Apa ini? Perempuan dianggap sebagai makhluk penggoda. Di sini loh, ada ketimpangan gender. Yang ketiga adalah stereotip negatif terhadap perempuan. Di sini perempuan dianggap sebagai penggoda dan perayu. Sehingga sumber-sumber kejahatan itu timbul dikarenakan seorang perempuan. Padahal tidak, banyak orang-orang melakukan kejahatan itu timbulnya dari seorang laki-laki. Banyak tidak? Banyak. Jangan menganggap perempuan itu sebagai penggoda saja, sebagai sumber kejahatan. Tetapi laki-laki juga banyak. Yang keempat adalah kekerasan perempuan, yakni perlakuan kasar terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik maupun seksual. Nah, di sini perempuan selalu dikasari, selalu ada kekerasan fisik terhadap seorang perempuan. Kenapa? Karena tadi di atas sudah saya sebutkan, karena perempuan selalu dianggap lemah dan lemah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu beban kerja seksual, di mana perempuan membebankan perempuan untuk memikul dua peran ganda. Nah, di sini loh ya, ada beban kerja seksual. Di sini ada peran dua ganda kepada perempuan. Apa itu peran gandanya? Yang pertama, perempuan sebagai ibu rumah tangga. Ketika perempuan adalah sebagai mempunyai karir di luar sana. Nah, ini peran dua. Di luar sana dia kerja untuk mencari uang dan diupah, tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia mempunyai peran lagi, yaitu adalah ibu rumah tangga. Nah, di sini wanita mempunyai dua peran. Kenapa? Ya di sini, di sisi lain perempuan menjadi ibu rumah tangga, dan di sisi lain perempuan juga mencari nafkah. Di mana letak kesetaraan gendernya? Itulah ketimpangan gender. Seperti itu. Menurut Koadi, liberalisme membawa nilai etika kebebasan dan persamaan. Nilai itu menjadi prinsip dan konsep kesetaraan gender. Sebab-sebab terjadinya ketimpangan gender. Nah, di sini ada sebab-sebab terjadinya ketimpangan gender dan cara mentransformasikan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam realitas kehidupan. Yang pertama adalah feminisme liberalisme. Apa itu feminisme liberalisme? Aliran ini berpandangan bahwa perempuan memiliki daya rasio, yaitu daya rasio yang sama dengan pria. Secara ontologis, pria dan wanita dianggap sama. Nah, di feminisme liberal ini wanita dan laki-laki itu dianggap sama. Dia mempunyai hak-hak, mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki. Dia mempunyai pendidikan yang sama, hidup bebas yang sama, bahagia yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah feminisme Marxis. Apa itu? Aliran ini berpandangan bahwa penyebab ketimpangan gender dikarenakan membuat laki-laki bekerja di luar rumah. Seperti itu. Yang ketiga adalah feminisme sosialis. Apa itu? Aliran ini berpandangan bahwa kesetaraan gender itu tidak akan pernah tercapai jika perempuan
perempuan tidak menyadari ketertindasannya gitu. Jadi di feminisme ini loh, feminisme sosial ini, bahwa aliran ini memandang bahwa perempuan itu tidak menyadari tentang tidak menyadari bahwa dia tuh tertindas, tidak menyadari ketertindasannya. Maksudnya apa? Kesadaran bahwa posisi perempuan itu tertindas oleh seorang laki-laki. Di feminisme inilah dia menganggap bahwa perempuan tidak menyadari bahwa dia tertindas oleh seorang laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya yaitu feminisme radikal. Nah, radikal ini sering kita dengar ya. Radikal itu seperti artinya kayak ngeri gitu ya. Oke, akan saya jelaskan. Aliran ini berpandangan bahwa segala interaksi perempuan dengan laki-laki merupakan penyebab segala ketergantungan perempuan. Jadi interaksi antara laki-laki dan perempuan itu penyebabnya adalah segala ketergantungan perempuan. Yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa semua adalah kejahatan yang di dunia ini adalah sumbernya dari perempuan. Jangan menganggap perempuan itu adalah sumber kejahatan. Karena di luar sana banyak laki-laki menjadi sumber kejahatan, banyak. Inilah yang dinamakan ketimpangan gender. Saya tidak setuju sebagai perempuan tentang mengenai ketimpangan gender ini. Kenapa? Perempuan selalu dianggap rendah, selalu dianggap sebagai penggoda, dianggap bahwa semua kejahatan yang ada di dunia ini adalah sumbernya seorang perempuan. Itulah orang-orang yang memikirkan seorang perempuan itu adalah sumber-sumber dari segala kejahatan. Oke, dari beberapa aliran di atas dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah kesamaan fisik laki-laki dan kesamaan fisik perempuan, yaitu daya yang kekuatannya sama antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kesamaan hak seksual. Maksudnya adalah bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang sama. Yang ketiga, kesamaan hak sosial. Salah satu tuntutan dari sebagian kaum feminisme adalah perubahan sosial masyarakat. Oke, di sini ada kesetaraan gender versus keadilan Islam. Yang pertama adalah hak waris. Di sini hak waris, bahwa dinyatakan waris itu, pembagian waris itu 2 berbanding 1. 2 itu laki-laki, 1 itu perempuan. Padahal dengan kesetaraan gender versus keadilan Islam, kita bisa mengubah tentang hak waris 1 berbanding 1, 2 berbanding 2. Itu masuk kepada keadilan sosial. Yang kedua adalah kepemimpinan perempuan dalam keluarga. Di kacamata Islam, bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah seorang laki-laki. Tetapi di teori Aminah Wadud itu boleh perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin di dalam rumah tangga atau pemimpin dalam masyarakat, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah perceraian, di mana di sini adalah laki-laki yang boleh menceraikan seorang perempuan. Pada kenyataannya, menurut para feminis, hak menjatuhkan talak bagi suami membuka peluang sewenang-wenangnya untuk suami yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya tidak. Islam tidak menutup kemungkinan bagi para istri untuk menuntut cerai seorang laki-laki, seorang suaminya. Yaitu dengan di Islam, hukum Islam itu dengan kata khulu. Yaitu Islam menetapkan hak perceraian pada dasarnya di tangan suami. Ini karena suaminya lah yang wajib membayar mahar dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti itu. Oke, itu saja pengertian pemaparan makalah saya mengenai keadilan Islam dalam persoalan gender. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang pas. Dihadirin semuanya, terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.